Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari, dan juga anak-anak yang dikasih Tuhan. Kita kembali bertemu secara online di dalam kebaktian tengah minggu. Hari ini 17 Maret 2021. Adapun tema kebaktian tengah minggu pada hari ini adalah beroleh rahmat Tuhan untuk menjadi berkat. Dan baiklah, untuk mengawali kebaktian tengah minggu malam ini, kita mengambil saat teduh terlebih dahulu. Kita berdoa masing-masing secara pribadi. Mari kita berdoa. Allah yang mengasihi kami sungguh bersyukur untuk kesempatan bagi kami berbakti, memuji, memuliakan Tuhan pada malam ini. Kami sungguh bersyukur karena Engkau sendirilah yang sesungguhnya berkenan untuk mengundang kami masuk di dalam kebaktian ini. Maka Engkau yang berkenan untuk mempertemukan kami secara online di dalam kebaktian ini. Kami percaya bahwa Engkau jugalah yang tentu berkenan untuk mengaruniakan hikmat dan Roh-Mu yang kudus yang akan membungkus kami sepanjang kami melakukan kebaktian malam ini. Dalam nama Yesus Kristus, kami berbakti. Amin. Mengawali kebaktian ini, mari kita bernyanyi. Kita menaikkan pujian Kidung Jemaat 1. Kebaktian tengah minggu ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai sejahtera dari Allah beserta saudara sekalian. Marilah kita menaikkan doa syukur kita. Mari. Allah yang mengasihi kami sungguh bersyukur untuk nafas kehidupan yang Kau berikan bagi kami, yang memungkinkan bagi kami pada malam ini dapat melakukan kebaktian tengah minggu secara online. Di rumah kami masing-masing, kami boleh bersahati untuk berbakti. Dengan seluruh saudara-saudara seiman kami di lingkungan GKP Jemaat Seroja, kami boleh bersekutu, menaikkan pujian dan syukur kepada Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang maha baik, Allah yang berkenan memberikan segala berkat yang kami butuhkan. Engkau tidak pernah melalaikan berkat-Mu yang hadir bagi kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sekejap pun. Engkau tidak pernah membiarkan kami melangkah sendirian, dan bahkan Engkau senantiasa hadir mencukupkan segala sesuatu bagi kami. Dan di atas semua itu, ya Allah, kami bersyukur untuk berkat, anugerah, karya keselamatan yang Kau nyatakan bagi kami di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Sungguh, ya Allah, kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih, terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur. Amin.
Baiklah, kita akan menaikkan pujian kepada Allah dengan menyanyikan Kidung Jemaat 466A. Baiklah, tiba pada waktunya bagi kita untuk kembali menghayati kesaksian firman Tuhan. Dan pada malam hari ini, penghayatan firman Tuhan mengangkat tema beroleh rahmat Tuhan untuk menjadi berkat. Dengan dasar pemberitaan firman Tuhan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, pasal 2 ayat 1 sampai 10. Mari kita mempersiapkan hati dan diri kita berdoa. Allah yang mengasihi kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kesempatan malam ini. Kami dapat kembali menghayati kesaksian firman Tuhan. Malam ini biarlah dengan firman Tuhan, kami semakin dimampukan untuk menghayati bahwa setiap rahmat, berkat yang Tuhan karuniakan bagi kami, sesungguhnya adalah karena Engkau berkenan mempercayakan diri kami sebagai saluran berkat bagi banyak orang, bagi kehidupan ini, bagi dunia ini. Oleh karena itu ya Allah, dalam rangka kami mengerti dan memahami kehendak Tuhan ini, kiranya kuasa Roh-Mu yang kudus menaungi kami, bahkan roh hikmat Tuhan akan menuntun kami ketika kami membaca dan menghayati kesaksian firman Tuhan ini. Kuat kuasa Roh-Mu yang kudus menjadikan kami bukan hanya sekedar pendengar firman Tuhan, tetapi sungguh-sungguh menjadi pelaku firman Tuhan. Kuasa Roh-Mu yang kudus kiranya juga menjauhkan kami dari pikiran yang jahat, dari pikiran yang sia-sia. Dan karena itu ya Allah, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam kuasa dan campur tangan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, pasal 2 ayat 1 sampai dengan 10. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya, kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah.
itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Sampai demikian pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia ialah kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih yang melakukannya di dalam hidup kita hari demi hari. Hosiana. Bapak Ibu, saudara-saudari dan juga anak-anak yang dikasih Tuhan, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika ia berada di dalam penjara. Ada situasi yang memang sedang tidak mudah dihadapi oleh Paulus. Dan dalam situasi yang seperti itu, ia masih harus berhadapan dengan konteks jemaat di Efesus yang saat itu sedang berada dalam potensi ancaman terjadinya proses penyesatan terhadap orang-orang Kristen yang ada di Efesus. Walaupun nanti pada masa-masa selanjutnya Rasul Paulus sendiri menilai bahwa jemaat di Efesus ini termasuk jemaat yang begitu luar biasa. Bahkan dari sekian banyak jemaat yang pernah dilayaninya, ada 2 jemaat yang selalu diapresiasi oleh Paulus. Yang pertama itu adalah jemaat Filipi, jemaat yang kedua adalah Efesus. Tetapi memang untuk mencapai sebutan sebagai jemaat yang berkualitas itu memang tidak mudah. Itu dialami oleh jemaat di Efesus. Jemaat Kristen di sana itu mengalami tantangan yang tidak mudah, gencetan dari pandangan-pandangan filsafat yang berkembang pada saat itu. Dan di kesempatan ini, Bapak Ibu, saudari dan juga anak-anak yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus lebih banyak mengungkapkan, khusus di pasal yang kedua ini, lebih banyak ia mengungkapkan tentang pesan dogmatik, pengajaran iman bagi jemaat di Efesus. Ia memberikan penjelasan yang menurut saya ini sangat bagus. Bahkan dapat dengan cepat kita cerna bagian ini, yaitu tentang pandangan seseorang diselamatkan. Bagaimana seseorang memperoleh berkat dari Tuhan, kasih karunia keselamatan, anugerah keselamatan dari Tuhan. Secara sederhana saya menggambarkan begini. Ada pembandingan yang umum berlangsung pada saat itu adalah cara pandang, cara berpikir begini. Ada 4 titik ini yang sering kali juga saya sampaikan, baik di anak-anak katekisasi atau juga dalam kesempatan-kesempatan yang berbeda. Ada 4 titik ini soal paradigma, alur berpikir, cara pandang orang dengan agama yang lain, cara pandang filsafat, bahkan juga cara pandang mitologi yang berkembang pada saat itu berbanding dengan cara pandang kekristenan. Cara pandangnya begini. Bagi orang lain dulu ya. Titik yang pertama itu semua percaya, semua menghayati bahwa alam semesta ini diciptakan oleh sesuatu, atau saya langsung saja menyebut dengan sebutan yang adikodrati. Yang adikodrati ini bisa saja kita nyebutnya dengan sebutan Allah, Tuhan, Yahweh, Adonai, Dewa, Dewi, apapun lah gitu. Termasuk bahkan energi di alam semesta ini yang dianggap sebagai adikodrati. Itu yang pertama. Allah menciptakan, yang adikodrati menciptakan, menjadikan alam semesta ini. Lalu muncul yang kedua. Yang kedua ini apa? Yang kedua ini adalah manusia yang sudah diciptakan, yang sudah dibentuk oleh sang adikodrati ini membuat suasana menjadi rusak. Jadi terjadi kerusakan hubungan, terutama kerusakan hubungan. Jadi ada dosa lah, sebutlah di sini. Dengan kata lain adalah dosa di sini. Nah, dosa ini menciptakan kerusakan relasi antara
manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, manusia dengan hewan, manusia dengan alam semesta. Itu dia. Dan itu tergambarkan juga di dalam cara berpikir orang-orang Yahudi, sebagaimana diungkapkan menurut kisah penciptaan di Kejadian pasal 1 sampai pasal 2. Nah, Bapak Ibu, yang ketiga, ini pandangan umum agama-agama lain, kepercayaan, dan juga pandangan filsafat. Yang ketiga adalah manusia harus menjalankan sesuatu untuk dapat memperbaiki dosa tadi ini, memperbaiki hubungan yang baik tadi. Hubungan yang baik rusak karena dosa, itu harus diperbaiki. Disinilah titiknya. Gimana caranya? Tergantung dari penghayatan orang itu. Kalau ia adalah orang Yahudi, maka ia harus menjalani hukum Taurat dengan segala jenis aturan-aturan turunannya yang sangat jelimet. Ini yang ketiga. Nah, kalau agama lain bagaimana? Ada yang dengan berpuasa, ada yang dengan bersunat, ada yang harus dengan bertarak, ada yang harus bersemedi, macam-macam segala bentuknya. Bahkan mengorbankan korban-korban persembahan tertentu, itu dilakukan. Itu yang ketiga, manusia melakukan sesuatu untuk memperbaiki kesalahannya ini, dosanya ini. Nah, yang keempat, barulah manusia selamat. Selamat ini apa? Sederhananya, masuk surga, masuk ke nirwana, masuk ke kayangan, apapun sebutannya. Hidup kekal. Ini yang umum dikenal. Jadi, satu, Allah atau yang adikodrati menciptakan, manusia berdosa, kemudian manusia harus melakukan sesuatu, manusia baru beroleh selamat. Nah, ini pandangan dari banyak agama, pandangan dari banyak ajaran, termasuk ajaran-ajaran filsafat dan mitologi-mitologi yang berkembang pada saat itu. Tetapi Rasul Paulus justru menampilkan sesuatu yang berbeda, pengajaran yang berbeda. Dan itu sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus juga hendak sampaikan bagi kita. Dan tibalah kita saat ini menjadi orang-orang Kristen. 4 titik juga, kurang lebih sama sebetulnya, hanya 4. Yang pertama, saya akan mulai dari yang pertama. Sama, Tuhan menciptakan, yang adikodrati ini menciptakan alam semesta. Yang kedua, manusia merusak tatanan yang begitu baik dengan dosanya. Sama. Tetapi ada perbedaan di titik yang ketiga. Ketiga adalah Tuhan mengaruniakan Tuhan Yesus sebagai juru selamat, penebus kita. Di poin yang ketiga ini maka ada jaminan keselamatan bagi setiap orang yang percaya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Tuhan telah mengurniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada jaminan keselamatan di sini. Seseorang yang mengaku percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, itu mendapat jaminan keselamatan di dalam Tuhan. Ini yang ketiga. Itu artinya ini adalah inisiatif Allah. Prakarsa ilahi untuk menyelamatkan manusia. Ini anugerah. Cara Allah untuk menebus manusia dari kuasa dosa, ini anugerah Allah. Maka di titik yang ketiga ini sesungguhnya Allah telah mengaruniakan keselamatan. Dalam bahasa sederhananya ya, Tuhan telah mengaruniakan surga bagi kita. Nah, yang keempat apa? Keempat, dalam penghayatan iman Kristen, karena kita telah diselamatkan, sekarang kita menjalankan tugas, yaitu mempraktekkan hukum kasih. Maka dengan demikian, hukum kasih sebagai bentuk respon atas cinta kasih Allah, atas berkat Allah yang sudah Allah karuniakan bagi kita. Kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi sesama sebagai rasa syukur karena Allah telah menyelamatkan kita, sebagai rasa terima kasih kita karena Allah telah mengaruniakan keselamatan itu bagi kita. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, tentang hal ini dengan demikian kita semakin jelas bahwa di dalam kehidupan kekristenan kita bukan melakukan sesuatu atas dasar pamrih, iming-iming mendapatkan upah apa? Upah keselamatan, upah surga dan sebagainya, bukan. Kalau dikatakan bahwa upah kita besar di surga, itu sudah duluan dikasihnya sama Tuhan. Kita sudah memperoleh itu. Jaminan keselamatan ini sudah diberikan bagi kita. Oleh karena itu, sebagai orang-orang yang telah diselamatkan, orang-orang yang telah ditebus, kita punya tanggung jawab. Kita memikul tanggung jawab untuk apa? Memperkenalkan karya keselamatan ini kepada banyak orang.
Bentuknya apa? Mempraktekkan hukum kasih. Oleh karena itu, kalau pada malam ini kita mengangkat tema beroleh rahmat Tuhan untuk menjadi berkat, itu adalah sebagai konsekuensi logis dari kita yang telah diselamatkan oleh Allah, memperoleh rahmat Tuhan, yaitu karya keselamatan dari Allah, memperoleh begitu banyak cinta kasih darinya, memperoleh begitu banyak berkatnya, anugerahnya. Maka kita yang telah mendapatkan itu semua sudah sepatutnya menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Kita dapat mengasihi orang lain sebagai tanda syukur kita kepada Allah. Kita mau melihara alam semesta ini sebagai wujud syukur kita kepada Allah. Kita mau bersikap baik kepada siapapun sebagai wujud nyata terima kasih kita kepada Allah yang telah memberkati kita. Singkatnya, hidup kita tidak mungkin tidak harus menjadi berkat sebagai tanda bahwa kita bersyukur kepada Allah, sebagai tanda juga bahwa kita telah diselamatkan. Oleh karena itu, sebagai orang Kristen sudah niscaya tidak dapat tidak untuk menjadi berkat. Harus menjadi berkat. Tidak bisa. Gimana cara menjadi berkatnya? Ya kita perhatikan, mulai dari cara berpikir kita, mulai dari cara pandang kita, cara kita berbicara, sikap kita, perilaku kita, segala sesuatu yang melekat dalam kehidupan kita harusnya menjadi berkat. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, malam ini saya mengajak kita untuk menghayati ulang tentang pengajaran ini, tentang dogmatika iman Kristen, tentang karya keselamatan ini. Kita diselamatkan atau kita beroleh keselamatan bukan karena usaha kita, bukan karena pekerjaan baik kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kekuatan kita, tetapi semua itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Oleh karena kita telah menerima anugerah dari Tuhan, maka mari berbagi anugerah itu, berbagi berkat itu kepada banyak orang. Jadikan diri kita masing-masing sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk menghadirkan berkat bagi dunia ini. Kita diberkati untuk kita menjadi berkat. Kita beroleh rahmat Tuhan untuk menjadi berkat. Tuhan memberkati kita. Amin. Dan sebagai rasa syukur kita, mari kita menundukkan hati, menundukkan diri, kita memasuki saat teduh sejenak untuk kita semakin menghayati firman Tuhan ini. Kita berdoa secara pribadi. Terima kasih Allah untuk firman-Mu pada malam hari ini. Biar ini semakin membuat kami menghayati Engkau yang telah memberkati kami, juga menghendaki agar kami menjadi berkat. Oleh karena itu kuatkanlah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami menjadi berkat. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tiba waktunya bagi kita untuk menyatakan syukur kita kepada Allah dengan kita menghimpunkan persembahan. Sambil kita menghimpunkan persembahan, kita akan bernyanyi pelengkap Kidung Jemaat 146. Mari kita berdoa. Allah yang mengasihi kami, di malam ini kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang telah diperdengarkan bagi kami. Kami juga bersyukur untuk nafas kehidupan, berkat, bahkan juga beragam peristiwa yang telah membentuk kami menjadi seperti saat ini. Dan kami juga bersyukur untuk nafkah penghidupan yang telah Engkau berikan bagi kami, yang memungkinkan sebagian dari anak-anak-Mu malam ini dapat membawa persembahan syukurnya. Maka biarlah benda-benda mati yang kami himpunkan ini,
yang sesungguhnya adalah ungkapan syukur kami. Itu semua dapat kami bawa sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan. Dan benda mati ini, kiranya Engkau berkenan menguduskan dan melayakkannya agar dapat terpakai bagi pekerjaan di gereja Tuhan ini. Biarlah Engkau juga berkenan untuk senantiasa memberkati setiap anak Tuhan yang mengelola persembahan ini, agar pengelolaannya betul-betul dilakukan dengan baik, dengan rasa tanggung jawab, dan juga penuh pengabdian hanya kepada Tuhan. Ya Allah, melalui persembahan ini sesungguhnya Engkau juga sedang melatih kami, mendidik kami terus-menerus untuk menjadikan diri kami sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan bagi kemuliaan Allah. Ya Allah, kami juga bersyukur, kami berterima kasih untuk begitu banyak hal yang boleh terjadi di dalam kehidupan kami. Untuk setiap berkat Tuhan yang telah Engkau sediakan bagi kami, untuk setiap karunia yang sudah Engkau nyatakan bagi kami, bahkan sebelum kami memintanya, Engkau telah memberikannya bagi kami. Kami sungguh bersyukur ya Allah untuk begitu banyak hal yang baik yang telah Engkau berikan bagi kami. Ketika kami sakit, Engkau hadir untuk memberikan kesembuhan dan pemulihan. Ketika kami ada dalam kesedihan, kedukaan, Engkau berkenan untuk menghiburkan kami, bahkan menopang kami, sehingga kami beroleh kekuatan baru, semangat baru menghadapi kehidupan ini. Ada kalanya kami juga seperti berada dalam situasi tidak menentu, ada di persimpangan jalan dan tidak tahu harus memilih yang mana. Namun Engkau hadir menuntun kami, sehingga kami mampu memberikan keputusan yang tegas, harus memilih langkah yang mana. Kami bersyukur ya Allah untuk hal-hal yang lain yang tidak dapat kami rinci satu demi satu. Dan dalam rasa syukur ini, kami juga merendahkan diri, memohon kemurahan kasih-Mu, agar kiranya Engkau berkenan menyendingkan telinga-Mu, membuka telinga-Mu lebar-lebar atas setiap seru, permohonan, dan kerinduan-kerinduan kami. Untuk saudara kami yang dalam kondisi kurang sehat, yang dalam masa pemulihan, kami tidak menyebut mereka satu demi satu. Tentulah Engkau Allah yang Maha Tahu berkenan untuk memperhatikan kerinduan dan kebutuhan mereka. Tentulah Engkau juga berkenan memberikan berkat-Mu, pemeliharaanmu dalam setiap proses yang mereka jalani. Bahkan akan memberkati setiap makanan, minuman, obat-obatan, dan segala perawatan medis yang dijalaninya. Biarlah semua itu dengan berkat Tuhan akan membawa kehidupan atau kondisi yang lebih baik bagi mereka. Berkati juga setiap anggota keluarga yang membantu dalam proses perawatannya. Saudara kami yang saat ini sedang berduka dengan berbagai macam kondisi dan latar belakangnya, kiranya Engkau juga berkenan menjadi juru kekuatan, juru penghiburan sejati bagi mereka. Engkau kiranya berkenan untuk memberikan masa depan yang penuh dengan sukacita. Bagi saudara kami yang mungkin dalam situasi konflik, kiranya Engkau berkenan menjadi juru damai. Bagi saudara kami yang saat ini sedang mengupayakan memperoleh nafkah penghidupan yang lebih baik, kiranya Engkau juga membuka jalan. Saudara kami yang sedang mencari pasangan hidup, kiranya Engkau juga yang menunjukkan pasangan terbaik baginya. Bagi saudara kami yang mendamba hadirnya keturunan tengah keluarga, kiranya Engkau membuka telinga-Mu lebar-lebar, memperhatikan kerinduan dan juga harapannya, dan nyatakanlah kuasa serta kehendak-Mu ya Allah. Bagi saudara kami yang sedang berproses dalam upaya merancangkan pernikahannya, Engkau juga kiranya berkenan mengaruniakan rahmat dan berkat-Mu bagi mereka. Bagi setiap orang, setiap jemaat Tuhan yang saat ini ada dalam pergumulan-pergumulan khusus lainnya, Engkau kiranya juga bermurah hati untuk menopang mereka, mendampingi mereka. Untuk saudara kami sebangsa dan setanah air, di beragam tempat yang saat ini mungkin sedang menderita, mengalami situasi sulit, kiranya Engkau berkenan untuk memberikan jalan keluar yang terbaik bagi mereka. Engkau yang akan menghiburkan mereka, Engkau yang menguatkan dan berikan pengharapan bagi mereka. Bagi para pemimpin kami di negeri ini Allah, dalam setiap fungsi, peran, dan tanggung jawabnya, kiranya Engkau berkenan melingkupi mereka dengan kasih dan rahmat-Mu, dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga mereka tetap menjadi perpanjangan tangan Tuhan menghadirkan berkat bagi Indonesia. Berkati mereka dan kiranya Engkau juga menjauhkan mereka dari segala yang jahat.
Ya Allah yang Maha Kasih, pada malam hari ini kami pun juga hendak membawa pergumulan kami masing-masing secara pribadi. Tentulah Engkau tahu persis apa yang sedang berkecamuk di dalam hati dan pikiran kami. Tentulah Engkau juga tahu persis dan sedang menyediakan jalan yang baik untuk masa depan kami. Oleh karena itu, ya Allah, kami menaikkan seluruh rangkaian doa syafaat ini, membawa persembahan ini, dan juga membawa doa-doa yang belum dapat kami utarakan kepadamu. Kami menaikkannya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dan dalam kesempatan ini, kami juga hendak berdoa, sebagaimana Yesus Kristus mengajarkannya bagi kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari, dan juga anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita mengakhiri kebaktian ini dengan menyanyikan nyanyian penutup, Kidung Jemaat 424. Marilah Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing dan menjadikan diri kita sebagai saluran berkat bagi banyak orang, karena Tuhan telah memberkati kita. Dan kini terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Berkat, damai sejahtera, dan kasih dengan iman dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai memberkati Bapak Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah, selamat malam. Kebaktian selesai. Tuhan memberkati.